maaf ya, kita pembelajarannya masih selalu daring ya. Tapi meskipun demikian, Bapak doakan kalian selalu sehat dan selalu ceria dan selalu siap untuk melaksanakan pembelajaran ya. Nah, kita lanjutkan materi pembelajarannya anak-anak. Ya, kalau kemarin kita sudah membahas tentang sikap-sikap terpuji ya. Nah, dan kita lanjutkan yang sikap terpuji yang selanjutnya, itu yang B, yaitu pantang menyerah ya. Di minggu ke-8 ini materinya adalah sikap terpuji pantang menyerah. Namun sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, warzuqni fahman, dan berilah aku rezeki kepahaman tentang ilmu, wa amalan mutaqabbalan, dan terimalah amal-amal ibadahku. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak doanya. Nah, kita lanjutkan. Jadi di antara sikap-sikap terpuji ya yang kita miliki, yang ada di dalam buku ini, yaitu pantang menyerah. Dalam gambar ini dijelaskan ada seorang siswa ya, mau berangkat sekolah, rela menyeberangi sungai dengan jembatan hanya dengan satu helai bambu. Nah, kalau menurut kalian, apakah mending pulang lagi ke sana ya, atau berangkat aja ke sini, ke sekolah? Sekolahnya sebelah sini ya, rumahnya sebelah sana. Nah, ini kan kalau nggak hati-hati bisa tergelincir ya, bisa jatuh ke sungai ya. Mending kalau sungainya nggak dalam. Kalau sungainya dalam, wah bahaya. Nah, namun ya, anak ini demi mendapatkan ilmu rela menyeberangin jembatan meski hanya satu helai bambu. Nah, kenapa dia rela? Karena dia pantang menyerah sekalipun hanya dengan menyeberang satu bambu ya. Nah, jadi dia tuh berani, nekat ya. Yang penting saya dapat ilmu, bagaimana caranya pun saya harus berangkat sekolah meskipun hanya menyeberang sungai dengan satu bambu, seperti itu. Kemudian ada lagi nih, siswa belajar hingga larut malam ya, hingga malam hari, ataupun setiap malam anak ini belajar ya, padahal dia sudah ngantuk, males, tapi dia rela untuk belajar pada malam hari. Karena apa? Karena dia pengen bisa matematika, karena dia pengen bisa ilmu IPA, maka dia baca lagi ya sampai dia betul-betul hafal dan paham ya. Nah, ini artinya kedua anak ini yang menyeberang jembatan, kemudian yang belajar malam hari, ini pantang menyerah dalam belajar. Jadi kalau kita pengen pinter ya, pasti banyak aja gangguannya. Males lah, pengen main game lah ya, males ngaji dan sebagainya. Pokoknya sifat-sifat malas itu adalah sebenarnya tantangan kita dalam belajar. Nah, kalau kita pengen mendapatkan ilmu yang manfaat, maka kita harus terus berjuang ya, lawan malas itu ya, yaitu pantang menyerah dalam menghadapi suasana apapun ya, dimanapun, kapanpun ya. Nah, Bapak kan sering cerita, Bapak itu bisa benerin alat-alat listrik, Bapak bisa benerin komputer, Bapak juga bisa mengoperasikan komputer, Bapak juga tahu obat-obatan dokter, Bapak bisa ngobatin orang yang sakit, apalagi Bapak bisa bikin kue, apalagi Bapak bisa bikin tahu, tempe, apalagi masak-masakan yang enak ya, apalagi ngaji, membaca kitab kuning seperti kiai layaknya kiai ya, yang membaca Al-Quran dengan tajwidnya, dan banyak lagi yang lainnya ya, termasuk membangun rumah ya, memasang batu bata ya, Bapak bisa. Itu dari mana? Awalnya yaitu dari membaca. Makanya biasakan seperti ini kalau kalian pengen pintar. Boleh contoh Bapak, waktu Bapak masih SD ya, kan ke sekolahnya jalan kaki tuh. Nah, di tengah jalan Bapak nemu
secarik kertas, entah itu potongan koran atau kertas bekas bungkus roti atau apa bekas ya, sampah, namun ada tulisannya ya, sepotong dua potong. Nah, Bapak ambil, kemudian Bapak baca, bukan kantongin tapi dibaca. Setelah dibaca ya, kalau udah dibaca buang lagi gitu ya. Nah, untuk apa potongan kata-kata gitu doang, nggak ada artinya ya? Bukan itu maksudnya Bapak ya, supaya kita lancar membaca. Nah, kalau kita sudah lancar membaca dan terus rajin membaca, maka lama-kelamaan kita akan tahu maksud dan tujuan apa yang tertulis dalam buku, apa yang tertulis dalam internet. Makanya Bapak itu bisa menderin sepeda motor, mengerti akan mesin mobil, ya, ngerti internet. Dari mana? Bukan dari siapapun, tapi hasil dari membaca. Bapak kelas 6 SD sudah ngerti elektronik, padahal nggak ada yang ngajarin. Orang tua Bapak bukan tukang bengkel, teman Bapak juga tidak ada yang bengkel ya. Bapak juga nggak sekolah di STM. Kalau dulu STM ya, kalau sekarang kakak kita sekolahnya di SMK. Bapak nggak sekolah di SMK. Bapak juga nggak pernah kursus, nggak pernah. Tapi Bapak bisa semua itu dari membaca. Setelah Bapak membaca, paham, kemudian Bapak mempraktekkan. Setelah Bapak mempraktekkan, Bapak mendapatkan ilmunya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalian kan sering melihat status Bapak di WA ya. Bapak suka membenerin mesin cuci punya tetangga, Bapak suka benerin komputer punya sekolah. Nah, itu Bapak dari belajar membaca anak-anak ya. Pengen pintar seperti Bapak? Nah, kalau pengen pintar, rajin membaca, pantang menyerah, lawan rasa malas itu ya. Pantang menyerah. Siap pantang menyerah dalam belajar? Oke ya. Anak-anak Bapak yang soleh-soleh ya pasti senang selalu membaca ya, dan semangat selalu, pantang menyerah dalam melawan rasa malas. Siap pantang menyerah dalam melawan malas? Oke ya, rajin membaca ya. Oke anak-anak ya. Nah, di sini memang tidak ada ya diterangkan manfaat membaca. Nah, Bapak terangkan sedikit. Jadi kalau kita, Bapak tadi sudah bilang Bapak ya, kalau kita rajin membaca, maka kita akan tahu isi makna yang ada dalam tulisan tersebut. Kalau kita sudah tahu isi makna dalam tulisan tersebut, maka kita akan bertambah ilmunya. Kalau kita sudah bertambah ilmunya, kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum utul ilma darajat. Ya, kata Nabi seperti itu ya. Kata Allah seperti itu. Apa artinya Pak? Barang siapa yang memiliki ilmu, maka akan ditinggikan derajatnya. Artinya, kalau orang yang punya ilmu, maka akan terhormat. Bukan dihormat kayak bendera. Artinya, kalau orang yang punya ilmu itu, rezekinya mudah, ya, hidupnya tidak susah. Kemudian apa lagi? Rezekinya banyak, uangnya banyak. Iya, Bapak kan nggak kerja di pabrik, Bapak nggak kerja di mana-mana, hanya ngajar kalian doang. Tapi rezeki Bapak selalu mengalir. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah wa syukurillah ya. Nah, ingin kalian seperti Bapak? Ya, kalau pengen seperti Bapak, pantang menyerah kita dalam melawan rasa malas ini dalam belajar. Kalau kita pengen pinter, malas kita harus lawan. Malas pergi kau, aku pengen belajar. Nah, seperti itu ya. Anak-anak siap? Oke ya. Terima kasih anak-anak ya. Nah, untuk tugas kalian hari ini Bapak minta ya, di sini di kegiatan yang insya Allah aku bisa ya, yang sudah Bapak tulis di modul yang ini ya. Nah, ini Bapak ganti ya. Kalau di buku kalian kan tulisannya, di buku paket kalian kan, ayo ceritakan pengalamanmu mengerjakan tugas sekolah di rumah ya. Nah, kalau yang di modul Bapak tulisnya, ceritakan pengalamanmu saat menemukan kesulitan, baik saat belajar atau kesulitan lainnya. Bagaimana sikapmu saat itu? Apakah menyerah atau mencari solusi penyelesaiannya? Artinya apa? Jadi Bapak minta coba kamu ceritakan secara tertulis ya, di buku tulis ya, atau di Google Form yang Bapak sediakan. Ini linknya di bawah ya.
Jadi kamu buat cerita singkat bagaimana saat kamu sedang belajar ya. Aku tuh kalau saat belajar tuh ngantuk banget. Aku saat belajar itu pengen main game aja perasaan. Aku tuh saat belajar itu banyak nyamuk, nggak betah. Sebentar-sebentar gak digangguin sama adik, sebentar-sebentar digangguin sama kakak. Nah, coba kamu ceritakan bagaimana kesulitan kamu saat belajar ya. Apakah tulisannya saat aku belajar itu tulisannya kayak ngajak main game aja? Emang ada begitu? Iya, perasaan gitu ya. Nah, jadi Bapak minta tolong kamu ceritakan kendala apa saja yang kamu alami saat belajar. Apakah males? Apakah enggak semangat? Apakah selalu diganggu? Atau bagaimana? Coba kamu ceritakan secara tertulis. Siap anak-anak ya? Ngerti maksud Bapak? Jadi tugas kalian ceritakan keadaan kamu saat sedang belajar. Apakah semangat, kurang semangat, atau selalu diganggu oleh orang lain, atau bagaimana ya? Itu anak-anak ya. Terima kasih anak-anak ya. Bantu ayah bunda ya, putra putrinya untuk membuat cerita pendek ini ya. Gak usah panjang-panjang ya. Terima kasih anak-anak. Bapak cukupkan untuk pertemuan minggu ke-8 ini. Insyaallah nanti pertemuan ke-10 kita akan mengadakan ulangan umum ya. Sekalipun nanti memang menurut kabar Bapak dengar katanya tidak ada PTS ya. Sekalipun tidak ada PTS, nanti Bapak akan mengadakan PTS pribadi ya. Oke, siap anak-anak ya. Jadi tolong nanti diulang-ulang kembali ya. Terima kasih Bapak cukupkan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.